Oke, selamat siang para regisian. Hari ini kita lanjut mempelajari tentang Adobe Flash. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis animasi, yaitu animasi frame by frame dan animasi motion twin. Hari ini kita akan membahas mengenai simbol yang ada di Adobe Flash. Oke, jadi di sini kita buat file baru dulu, yaitu Adobe Flash dengan menggunakan ActionScript 2.0. Simbol adalah salah satu objek di Adobe Flash yang digunakan atau difungsikan untuk mempermudah kita dalam membuat animasi. Dengan menggunakan simbol, semua objek ataupun hal-hal item-item yang kita gunakan, termasuk karakter yang kita gunakan dalam animasi, kita bisa menggunakan ulang. Jadi tidak perlu membuat dari awal. Tetapi simbol ini yang bisa kita buat itu adalah objek yang diam atau yang statis. Oke, untuk membuat objek, kita dari lembar kerja ini kita pilih menu Insert, kemudian New Symbol. Pada bagian name, untuk saat ini kita biarkan saja namanya adalah simbol 1. Kemudian ada tipe. Di simbol ini ada 3 jenis tipe simbol yang bisa kita buat. Yang pertama adalah graphic, kemudian ada button, dan ada movie clip. Kita mulai dengan graphic. Oke, kita mulai dengan tipe graphic. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, pada layar hanya ada layar putih, dan di sini ada titik, yaitu seperti tanda plus. Titik ini merupakan titik tengah dari simbol yang kita buat. Jadi usahakan ketika kita membuat objek di simbol ini, kita letakkan pada titik tengah ini. Oke, untuk saat ini kita buat satu buah objek yang berisi gabungan dari beberapa shape. Oke, misalkan kita menggunakan shape seperti ini. Oke, ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi silakan dibuat beberapa, buat satu objek yang dibuat menggunakan beberapa shape. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Jadi inilah salah objek yang kita buat di dalam simbol 1. Nah, perhatikan lagi di bagian atas layar, di sini ada scene 1 dan simbol 1. Kalau seperti ini menandakan kita sedang mengedit objek di dalam simbol 1. Jika kita ingin kembali ke layar utama, kita bisa mengklik menu scene 1 ini. Kita klik, maka kita akan langsung diarahkan ke kertas awal atau halaman yang awal. Di sini kertasnya kosong, karena objek yang kita buat tadi itu adalah objek di dalam simbol 1. Dan untuk menampilkan objek yang tadi kita buat, yaitu simbol 1, kita bisa mengarahkan di bagian sebelah kanan ini ke tab Library. Atau dari menu Window, kita klik atau kita pilih menu Library.
Maka di library ini akan ada simbol 1, di mana di simbol 1 ini adalah objek yang sebelumnya kita buat. Untuk menambahkan simbol 1 ini di area kerja kita atau di layar animasi, kita cukup tarik. Kita bisa langsung drag objeknya ke lembar kerja seperti ini. Jika objek yang dibuat tadi dirasa terlalu besar ataupun terlalu kecil, kita bisa mengubahnya menggunakan Free Transform Tool, atau dari keyboard kita tekan tombol Q, ya, Free Transform Tool. Maka di sini akan muncul titik-titik yang bisa kita tarik. Jadi kita bisa ubah ukuran si objeknya. Kemudian misalkan dari simbol ini, dari objek ini ada yang ingin kita ubah. Oke, misalkan kita ingin ubah warnanya. Kalau kita langsung klik, kita langsung buka, klik 2 kali seperti ini. Kemudian di sini perhatikan lagi ada scene 1 dan simbol 1. Berarti di sini kita sedang mengedit objek di simbol 1. Kalau kita klik seperti ini, kemudian misalkan kita ingin ubah warnanya, maka semua objek akan ikut berubah warnanya. Karena yang kita edit adalah objek di simbol 1. Sedangkan semua gambar ini merupakan gambar dari simbol 1. Jadi apapun yang kita tambahkan di simbol 1 ini, semuanya akan ikut berubah. Misalkan kita ingin coba tambahkan seperti ini. Ya. Jadi gambarnya misalkan kita tambahkan seperti ini, maka kalau kembali ke scene 1, gambar yang lain pun akan sama. Jika kita ingin objeknya sama, bentuknya sama, kemudian kita tidak ingin ubah atau membuat dari awal, simbol 1 ini kita bisa klik kanan, kemudian pilih duplicate. Kita cukup mengganti namanya. Kalau sudah oke, nah simbol 1 copy ini bisa kita ubah warnanya. Misalkan kita ubah warna yang lain, kemudian bisa kita tarik, kita letakkan di lembar kerja. Jadi ini untuk proses membuat simbol. Nah, jadi dengan kita membuat objek di dalam simbol ini, kita bisa menggunakan objek-objek tadi dengan sesuka kita. Tidak perlu membuat dari awal. Oke, ini adalah simbol dengan tipe grafik. Berikutnya, simbol yang kedua, kita tambahkan lagi insert new symbol. Untuk simbol kedua ini, pada bagian nama, kita ubah menjadi tombol. Kemudian untuk type, jenis simbolnya, kita ubah menjadi button. Ya, jadi dari jenisnya kita sudah tahu fungsi dari simbol ini adalah sebagai tombol. Nah, tombol ini nanti akan kita gunakan atau kita fungsikan dengan menambahkan action script, sehingga tombol yang kita buat itu bisa berfungsi.
Sama seperti grafik tadi, di sini hanya ada lembar kerja putih dan ada titik tengahnya. Tetapi ada yang sedikit berbeda di bagian timeline. Kalau di timeline biasa, di bagian atas ini adalah angka urut dari 1, 2, 3 sampai sekian. Tetapi di bagian tombol, di sini ada perbedaan, yaitu ada up, over, down, dan hit. Jadi di sini adalah menyatakan kondisi si tombol. Up di sini adalah kondisi pada saat tombol itu diam. Ya, jadi pada saat kondisi si tombol tidak kita fungsikan atau posisi tombol itu diam. Ya, jadi tampilan dasarnya adalah up. Over di sini adalah untuk mengatur tampilan tombol pada saat si kursor mouse, ya, tanda panah mouse ini berada di atas si tombol. Jadi nanti kita bisa ubah nih tampilan yang up dan over itu bisa kita bedakan. Dan down di sini adalah kondisi pada saat tombol kita tekan. Ya, jadi di down ini saat kita klik atau kita tekan si tombol, kita bisa tambahkan juga kondisinya. Dan terakhir, hit di sini adalah untuk mengatur area klik atau area yang bisa kita tekan pada si tombol. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita klik di layer 1 pada bagian up atau pada frame up. Di frame up ini kita buat satu buah objek. Misalkan kita buat rectangle tool. Kita buat objek menggunakan rectangle tool seperti ini. Oke. Yap, kurang lebih seperti ini. Mungkin agar lebih menarik, kita bisa menambahkan teks dengan menggunakan text tool. Kita tambahkan tulisan. Pastikan warna tulisan ini kita bedakan dengan warna si kotaknya. Dengan mengubah di bagian tab properties. Di sini juga bisa kita atur jenis huruf, jenis tulisan, kemudian ukuran, agar jenis tulisan yang kita tambahkan itu terlihat dengan jelas. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian si tulisannya kita letakkan di atas kotak tadi, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Setelah kita buat objek ini yang akan kita gunakan sebagai tombol, langkah berikutnya kita akan menambahkan animasi pada kondisi over atau saat si kursor mouse ini ada di atas tombol, yaitu dengan cara kita klik kanan pada frame over, kemudian kita pilih menu insert keyframe. Oke, di sini akan ditambahkan satu buah frame baru di bagian over. Kita klik masih di over, yaitu di timeline, garis timeline ini. Kita klik saja di area yang putih, area kosong. Kemudian kita pilih si kotaknya. Nah, misalkan ketika si kursor mouse ini ada di atas si tombol, kita ingin warna kotak ini berubah. Misalkan dari jingga seperti ini menjadi warna biru.
Jadi kita klik kotaknya, ke bagian properties, kita ubah fill color-nya. Kalau kita ingin ubah warna tulisan, berarti yang kita pilih adalah si tulisannya. Kita bisa ubah dari bagian color. Nah, misalkan seperti ini. Berikutnya, kita bisa lakukan hal yang sama di frame down. Kita klik kanan, insert keyframe. Kita klik dulu di area kosong. Kemudian baru kita pilih misalkan background-nya kita ingin ubah lagi menjadi warna yang misalkan lebih gelap. Kemudian tombol warna tulisannya pun misalkan kita ingin ubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita klik di bagian up, warna tombolnya seperti ini, over dan down. Kalau sudah, kita kembali ke scene 1, kita ke library, kita tarik tombolnya ke area kerja. Kemudian kita tekan tombol Ctrl Enter sehingga terlihat animasi ini dijalankan. Ini adalah kondisi saat tombol up. Kalau kursor mouse ini kita arahkan ke atasnya, ini adalah kondisi saat over. Kalau tombol ini kita tekan atau kita klik, maka ini adalah kondisi saat down. Up, over, dan down. Jadi inilah 3 kondisi yang bisa kita tambahkan di simbol tombol. Oke, silakan kamu praktikkan, kamu tambahkan buat objek grafik lain atau buat tombol-tombol lain dengan berbagai bentuk yang berbeda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan kembali materi Adobe Flash di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya, kita akan masih membahas mengenai simbol, yaitu jenis simbol yang terakhir, yaitu movie clip. Sedikit perbedaan antara button dan grafik. Movie clip, dia memiliki timeline tersendiri, sehingga kita bisa menambahkan animasi di dalam objek movie clip. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.